Nah, teman-teman, seperti inilah yang dimaksud Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, yaitu kuburan dipasang lampu. Ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh nih pengagum kuburan nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan meluruskan yaitu fitnah-fitnah terhadap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jabbas rahimahullah. Jadi banyak fitnah-fitnah yang bertebaran di media sosial, yaitu memfitnah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jabbas rahimahullah, yaitu tentang terkait kuburan. Nah teman-teman, jadi saya menemukan channel ini ya, yaitu mudeng kuburan Kong Jawas dipasangi lampu, ini syirik dan terlaknat ya, kecam Dr. Firanda katanya gitu ya. Padahal ya Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah, beliau ini menjelaskan yaitu tentang hukum memasang lampu di kuburan. Jadi kuburan-kuburan itu dipasang lampu kelap-kelip, lampu yang terang. Lalu kemudian di sini ada kuburan Ustadz Yazid ya, yang diterangi lampu. Nah, seakan-akan ya Ustadz Firanda ini mengecam kuburan Ustadz Yazid rahimahullah. Padahal ya mereka ini ketika menangkap informasi ya seperti orang yang buta memegang gajah pada belalainya. Nah, lalu kemudian si buta mengira bentuk gajah itu bulat, panjang. Seperti hal ini ya teman-teman ya, mereka ini ya sengaja untuk membuat fitnah terhadap kuburan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Jadi kalau saya lihat ya, channel ini tidak paham antara komplek pemakaman dan pusara. Yang dimaksud memasang lampu di kuburan adalah memasang bola lampu di atas pusara seseorang yang rutin dinyalakan tiap malam, disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, sedangkan dalam proses pemakaman Ustadz Yazid adalah penggunaan lampu untuk membantu penerangan saat proses pemakaman. Nah, teman-teman, jadi memang benar ya. Jadi itu membantu proses pemakaman ya, karena di situ kan gelap ya. Namun tidak setiap hari lampu itu ada di atas pemakaman Ustadz Yazid ya, di atas kuburnya. Itu hanya untuk membantu proses pemakaman. Beginilah ya akalnya orang-orang yang suka mengagung-agungkan kuburan. Jadi ketika melihat suatu informasi, mereka ini salah menangkap ya. Nah teman-teman, jadi dalam video ini ya, itu Ustadz Firanda itu menjelaskan tentang ya, itu memasang lampu di kuburan-kuburan. Bahkan ada kuburan itu dipasang lampu kelap-kelip ya, di atasnya. Yang di semennya itu ada, saya pernah lihat itu ya teman-teman di YouTube tuh ada banyak. Nah oke teman-teman, jadi kita simak ya video dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah, yaitu tentang terkait hukum memasang lampu di atas kuburan ya. Mari kita simak videonya. Lampu-lampu di lantara kuburan atau lantara-lantara di kuburan. Kenapa? Ada dua sebabnya. Yang pertama, ini sarana pengagungan terhadap penghuni kubur. Berarti apa? Sarana kesyirikan. Sebab yang kedua, ini adalah buang-buang uang, harta yang tidak perlu. Inilah dua ilah, dua sebab kenapa para ulama mengatakan memasang lampu-lampu lantara-lantara di kuburan adalah dosa besar, terlaknat karena dua sebab ini. Adapun sebab yang pertama jelas, ini sama dengan permasalahan apa? Ini sama persis ya. Masalah ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwasanya ternyata kuburan itu ini menunjukkan apa? Menunjukkan hendaknya kuburan sederhana ya, agar bisa mengingatkan kepada akhirat. Lihatlah kuburan-kuburan sekarang di Arab Saudi, Masya Allah, Masya Allah. sesuai dengan sunnah, atas tanah dikubur ya. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana kisah seorang pendeta masuk Islam gara-gara melihat kuburan Raja Fahad. Waktu dikubur, inilah rajanya Arab Saudi yang kekayaannya luar biasa. Waktu dikubur sama seperti orang-orang Arab lainnya. Kasih kain kafan, kubur, selesai ya. Tidak kemudian dipakaikan macam-macam ya. Kemudian enggak, tapi kemudian kuburan juga tanah seperti biasa ya. Ya. Karena kuburan sebagaimana penjelasan
para ulama adalah dur lil amwat. Kuburan adalah tempat untuk orang meninggal, bukan untuk orang yang masih hidup. Kalau orang masih hidup bolehlah dia mewah-mewahkan. Mana orang meninggal di dalam, ente ngapain mewah di atasnya, di bawah dia nggak ada manfaat sama sekali. Ente buang-buang uang tidak pada tempatnya. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kuburan kemudian dijadikan seperti taman-taman, kemudian ditumbuhkan pohon-pohon yang indah, kemudian dikasih taman-taman air mercon ke sana sini, air mancur ya. Ini orang ke kuburan bukan seperti ke kuburan. Ya. Jadi dibuat orang santai ke kuburan. Justru kita ke kuburan bukan buat santai, buat untuk ingat apa? Mati. Bukan malah main lari sini ke sana sini ke taman-taman. Itu buang-buang duit. Sebagian kuburan harganya 500 juta, sebagian kuburan harganya 1 miliar. Buat apa ya, akhi? Mending uang itu yang kita infakkan niatnya untuk sang mayat. Daripada ngabis-ngabisin duit sampai 500 juta kemudian sekian-sekian juta, karena kuburan sunnahnya tidak demikian. Makanya Nabi SAW melarang hal-hal yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Rasulullah melarang pasang lampu. Ngapain pasang lampu? Rasulullah SAW melarang di semen. Rasulullah SAW melarang untuk ditulis-tulis. Karena ini tempat orang mati, bukan orang masih hidup. Itu sudah hanya macam tulisan macam-macam di situ. Inilah sang pahlawan, inilah sang ini, inilah sang anu. Inilah sang macam-macam nama, kemudian mulailah di semen, dikasih hias-hiasan, dikasih ini, patung ini macam-macam ya. Ini semua tidak dianjurkan dalam Islam. Kuburan harusnya dibiarkan begitu saja sehingga orang kalau melihat ingat bahwasanya ke rumahmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat seperti ini. Mobilmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat yang seperti ini. Itulah fungsi kuburan, bukan untuk dihias-hiasin. Adapun kalau pasang lampu ada perlunya seperti kuburan dikasih jalan untuk orang lewat malam-malam dikasih lampu, bukan di kuburannya nggak ada masalah. Atau dibawa lampu untuk pengkuburan supaya kelihatan tatkala menguburkan nggak ada masalah. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya, seperti Ustadz Yazid itu ya, itu ada lampu, itu adalah proses untuk melakukan pemakaman ya. Nah, bukan tiap hari ada lampunya. Ini channel yang tadi itu memang ya banyak channel kuburiyun yang pengagung kuburan, pengkeramat kuburan. Mereka ini memang gerah dengan dakwahnya Ustadz Yazid dan ingin menjatuhkan ya ustadz-ustadz salafi. Adapun kuburan dibiarkan taruh lampu di atasnya itu dilarang dalam syariat ya, karena itu hanyalah membuang-buang energi yang tidak pada tempatnya. Ya, apalagi bisa jadi merupakan sarana untuk kesyirikan. Kuburan dibuat penerangan, kemudian ditinggikan, dikasih selimut, tulisan kaligrafi, dikasih kerudung supaya nggak kena nyamuk, kemudian kasih fotonya besar, kasih dupa-dupa, kasih taruh Al-Quran di situ, kasih sajadah. Subhanallah. Orang awam kalau masuk gemetar dia, ini siapa ini? Ini siapa ini ya? Nah, ini timbul keyakinan terhadap penghuni kubur. Itulah awal titik kesyirikan. Nah, itulah ya. Timbul keyakinan terhadap penghuni kubur. Oleh karenanya, syariat Islam sebenarnya mudah. Jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah Ustadz Dr. Firanda Andriza MA hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah hukum menerangi lampu di atas kuburan ya. Ini malah dipelintir oleh channel pengagung kuburan ini ya. Seakan-akan Ustadz Dr. Firanda Andriza ini di dalam channel ini ya teman-teman, itu mengecam ya tindakan ini ya. Padahal ini untuk proses pemakaman ya. Bukan tiap hari dinyalakan ya. Nah, teman-teman, seperti inilah yang dimaksud Ustadz Dr. Firanda Andriza MA, yaitu kuburan dipasang lampu. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ini contoh nih pengagung kuburan nih, ya. Ini apa maksudnya ya? Ya, ada lampunya, ada kelambunya, ya. Ini ada bunga-bunganya, dihias. Nah, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.